Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqo bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul adzim. Rabbis shrahli sadri. Amin. Wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang saya cintai, yang saya banggakan, yang saya hormati, sahabat saya Ibu Ustazah Hajjah Maryamah selaku pimpinan majelis taklim. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Dipanjangkan umurnya, diberkahkan hidupnya, selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai guru kita bersama, yaitu Bu Ustazah Hajjah Ati, yang alhamdulillah juga hadir pada malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan guru kita sehat, panjang umur, berkah dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para jamaah Ar-Rifai yang tidak saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan seluruh jamaah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Maulid mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga yang saya hormati Bapak Ustadz Haji Aum Sumarno. Padahal mata di Pak Ustadz terusin. Saya juga kemarin bukan mau bertausiah. Tadi saya mau silaturahmi kepada Ibu Ustazah Maryamah, tapi karena dikasih mic ya udah lanjut aja. Mohon maaf Pak Kiai, mohon maaf saya bukan mau bertausiah, tapi saya bersilaturahmi pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Bapak Ustadz Haji Aum juga diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umur, diselamatkan dunia akhiratnya. Yang saya hormati Bapak Amil, Bapak Amil sakit ya, ada alhamdulillah Pak Amil. Mudah-mudahan Pak Amil sehat selalu. Mudah-mudahan Pak Amil apa yang diinginkannya dikabul. Pak Amil pengen apa Pak Amil? Kita doain Pak Amil biar sehat, biar panjang umur, dan juga mudah-mudahan keinginannya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kabul ya Allah. Juga yang saya hormati Bapak Ustadz Mansur selaku keluarga besar dari Bu Ustazah Maryamah dan keluarga besarnya, mudah-mudahan juga selalu diberikan kesehatan. Tak lupa ibu-ibu, bapak-bapak, tidak kami sebutkan satu persatu, mohon maaf, takut salah, tidak mengurangi rasa hormat kami. Mudah-mudahan seluruh jamaah pada malam hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat dari junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan sehat walafiat, diberikan nikmat sehat, yang mana banyak pada hari ini, mungkin pada malam ini, yang sedang berjuang melawan sakitnya, Ibu ya. Banyak yang malam ini yang sedang berjuang melawan sakitnya, tapi alhamdulillah Allah memberikan nikmat sehat kepada kita. Mudah-mudahan sehat yang kita dapatkan hari ini akan terus Allah berikan kepada kita, amin ya rabbal alamin.
Dan tak lupa salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, pertama saya berdiri di tempat ini mengucapkan atau bersilaturahmi kepada seluruh keluarga besar. Mudah-mudahan silaturahmi kita termasuk kepada hadis Rasulullah, bisa panjang umur dan murah rizki kita. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah malam ini kita bisa memperingati maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini kita sudah membaca maulid. Coba kalau tidak ada maulid, ada yang di rumah malam-malam lagi baca maulid sendirian, ada apa enggak? Enggak ada. Tapi dengan berkahnya kita memperingati maulid, malam ini kita sama-sama bisa membacakan maulid, kita bisa bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling utama. Yang keduanya kita sudah membacakan Yasin. Ya Bu ya, tadi baca Yasin. Kalau sekarang tidak maulid, tidak ikut maulid, ada yang baca Yasin di rumahnya. Jam segini lagi baca Yasin, saya mau baca Yasin dulu, ada? Gak ada. Nah ini alhamdulillah kita berkah maulid bisa membaca Yasin bareng-bareng. Bu, yang dirindukan surga, Ibu pengen dirindukan, pengen merindukan. Pak Amil pengen dirindukan, pengen merindukan. Pengen dirindukan, kalau merindukan mah aduh, kalau dia nyarindu, kalau kagak bertepuk sebelah tangan lagi aja ya Bu ya. Tapi ini dirindukan oleh surga. Al jannatu mustaqotun ala arba'ati nafarin. Surga merindukan 4 golongan. Yang pertama talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Suka baca Quran, dirindukan surga. Orang yang membaca Al-Quran itu sangat dirindukan surga. Makanya baca Quran ya Dek ya. Adik-adik di sini ngaji dengan Bu Ustazah, alhamdulillah Ibu berkah. Anak-anak bisa baca Quran. Ini yang paling utama. Karena memang surga itu sangat merindukan kepada orang yang membaca Quran. Yang pertama. Kemudian yang keduanya wahafidil lisan. Surga merindukan orang yang bisa menjaga lisannya. Jaga lisan kita, jangan asal ngomongin orang kesono kemari, si ini mah begini, si itu mah begitu. Itu mah urusan orang, jangan suka diomongin. Karena yang dirindukan surga adalah orang yang menjaga lisannya. Tahlil Quran, wahafidil lisan. Kemudian yang ketiganya wamut ainil jian, orang yang memberi makan yang sedang lapar, yang dirindukan surga. Wamut ainil jian, makanya kalau ada orang yang minta makan, kasih makannya, karena itu yang dirindukan surga. Wasaumu Ramadan, yang terakhir yang dirindukan surga adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Makanya bersyukur malam ini kita sudah membaca maulid. Malam ini kita sudah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk kepada hadis tadi, yaitu kita sama-sama dirindukan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu ngantuk? Ngantuk ya, kalau malam mas saya juga baru ini pertama malam kemarin teh ditanya sama Bu Ustazah, Bu hari Minggu datang ya ke rumah saya besok. Kemarin tadinya tanggal Minggu besok, Minggu kata saya kalau hari Minggu saya nggak bisa karena memang ada acara keluarga di Depok, ada acara keluarga di Bogor. Ya udah tuh malam. Saya bingung kok malam. Alhamdulillah, tapi dengan izin Allah kita sama-sama bisa berkumpul. Hadirin yang berbahagia, di dalam firman Allah disebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
Sallu alaihi wasallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dan para malaikat bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Bu ya, itu ayat Quran. Allah aja dan para malaikat bersolawat kepada Rasulullah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah engkau sebaik-baik solawat. Nah ini kita orang beriman. Ya Bu ya, kita orang beriman harus bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Itu para malaikat, Allah dan para malaikat bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu hadirin yang berbahagia, pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, Rasulullah dilahirkannya pada tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin. Dan Rasulullah diwafatkannya sama pada tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin juga pada tahun ke-11 Hijriah. Rasulullah ngantuk. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya hari Senin pada tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah mengalami sakit. Kemudian malaikat Jibril dipanggil oleh Allah. Jibril, kemari engkau. Ada apa ya Allah? Engkau datang kepada para malaikat Mikail, kemudian Israfil dan Israil. Bilang kepada mereka bahwa mereka harus datang kepada Rasulullah dan katakan bahwa Rasulullah akan dicabut nyawanya pada hari itu. Kemudian kalau dia mau, kata Allah, bilang kepada para malaikat, datangin Rasulullah bahwa beliau akan dicabut nyawanya, tapi dengan catatan kalau Rasul mau. Tuh Bu, kalau kita ditanya, Ibu sekarang Ibu mau dicabut nyawanya, mau apa enggak? Mau apa enggak? Bapak-bapak kalau sekarang datengin para malaikat mau dicabut nyawanya malam ini, mau apa enggak? Enggak. Nah ini para malaikat diperintahkan oleh Allah datang kepada Rasulullah, bilang bahwa Rasulullah akan dicabut nyawanya dengan catatan kalau dia mau. Akhirnya datang 3 malaikat. Kemudian kata malaikat Israfil, ya Rasulullah, saya datang kepada engkau. Ada apa hai para malaikat? Aku ditugaskan mencabut nyawamu, tapi dengan catatan kalau engkau mau. Kalau ini perintah Allah, kata Rasulullah, kalau ini memang perintah Allah, silahkan cabut nyawa saya, tapi saya pengen ketemu dengan malaikat Jibril. Mana malaikat Jibril? Kemudian balik lagi, malaikat Israfil menemui malaikat Jibril. Hai Jibril, tuh ditungguin sama Rasulullah, pengen ketemu. Akhirnya datang malaikat Jibril, ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Jibril, aku akan dicabut nyawaku hari ini. Sebelum aku dicabut nyawaku, tolong kabarkan berita gembira apa yang aku dapatkan. Kemudian malaikat Jibril kembali kepada Allah dan kembali lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, firman Allah, pada saat engkau akan dicabut nyawa, seluruh malaikat yang diciptakan Allah sedang menunggu ruhmu. Ibu,
sedang menyambut menunggu rohmu, sedang ditunggu. Kemudian apalagi hai malaikat Jibril, kata Rasulullah, kalaupun kau punya dosa, Allah telah mengampuni semua dosa-dosamu, alhamdulillah. Jibril apalagi? Kemudian ditanya lagi, apalagi hai Jibril? Allah mengharamkan seluruh malaikat masuk ke dalam surga sebelum engkau, walaupun engkau nabi terakhir, harusnya engkau dulu yang masuk surga sebelum nabi-nabi yang lainnya. Keutamaannya, keutamaan Rasulullah. Alhamdulillah, kata Rasulullah, tapi saya tidak takut dengan diri saya. Yang saya khawatirkan, yang saya takutkan adalah umatku. Jibril, bagaimana nasib umatku? Mana umatnya? Mana umatnya? Jibril, bagaimana nasib umatku? Ini umatnya. Rasulullah sedang memikirkan kita, bagaimana nanti nasib umatku, hei Jibril. Kemudian malaikat Jibril kembali kepada Allah, kemudian balik lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, firman Allah, kata Allah, umatmu selagi memegang Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia selamat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi Rasulullah benar-benar ingat cinta sama umatnya. Dia yang dipikirkan adalah kita, yang dipikirkan oleh Rasulullah adalah umatnya. Sekarang saya sudah siap, kata Rasulullah, Jibril, sekarang saya sudah siap, silakan saya cabut nyawa saya sudah siap. Akhirnya malaikat Israel datang, mohon maaf ya Rasulullah, saya akan mencabut nyawa engkau, silahkan. Kalau ini memang perintah Allah, silahkan laksanakan, saya sudah siap. Dicabut nyawanya dari telapak kaki langsung ke betis, langsung terus sudah sampai ke betis, sudah sampai terus ke, akhirnya sampai ke tenggorokan keringat. Rasulullah bercucuran keringatnya sampai malaikat Jibril tidak berani memandang Rasulullah. Rasul atau malaikat Jibril berpaling. Ditanya oleh Rasulullah, Jibril, kenapa engkau berpaling dari aku? Kenapa engkau berpaling dariku ya Jibril? Apa engkau jijik melihat saya? Karena berkeringat. Kemudian malaikat Jibril berbalik lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya nggak tega melihat engkau ya Rasulullah. Saya bukan jijik, tapi saya nggak tega melihat engkau. Hei Jibril, seandainya kata Rasulullah, seandainya Allah tidak sayang kepada saya, ini sakitnya sakaratul maut sakit sekali, lebih sakit daripada ditusuk-tusuk atau disilet-silet 1000 kali nyileti, itu lebih sakit sakaratul maut. Tuh, seandainya Allah tidak sayang kepada saya, pasti sakitnya luar biasa. Sampai Rasulullah berdoa, ya Allah, sakitnya sakaratul maut untuk umatku jangan engkau sampaikan kepada umatku, biar saya yang merasakannya. Jangan merasakan umatku sakitnya seperti yang dirasakan nanti pada sakaratul maut, biar saya aja. Sampai seperti itu Rasulullah. Ibu, sayangnya, cintanya Rasul kepada kita. Sampai Nabi Allah Idris bertanya kepada Allah, ya Allah, saya pengen tahu bagaimana sih sakitnya sakaratul maut? Bagaimana sih sakitnya sakaratul maut? Benar kata Allah, iya. Akhirnya dengan kuasa Allah, Nabi Allah Idris dicabut nyawanya, kemudian dihidupkan kembali, dan Nabi Idris itu mengumpulkan para sahabatnya. Hai saudara-saudaraku, tahukah engkau bagaimana sakitnya sakaratul maut? Itu sakitnya sakaratul maut, kata Nabi Allah Idris, itu lebih sakit dari 1000 kali disilet
ya, disilet ibu kalau kena silet sedikit aja, udah jerit-jerit ibu ya. Ini udah dikulitin. Kalau kita motong kambing itu dikeset ibu ya, dikeset itu lebih sakit daripada sakaratul maut dan dibanding dengan dikesetnya kayak kita ngeset kambing, kayak kita ngesetin sapi, itu lebih sakit. Nah, itu yang dirasakan kata Nabi Allah Idris. Kemudian pada saat Rasulullah sudah sampai di tenggorokannya, Rasulullah berwasiat, jaga sholatmu, kata Rasulullah, jaga sholatmu. Ini wasiat Rasulullah pada saat mau dicabut pas di tenggorokannya, jaga sholatmu. Kepada siapa? Kepada kita umatnya. Jaga sholat, jangan sampai enggak sholat ya bu ya, jangan sampai enggak sholat, jangan sampai sholat itu terhalang dengan bedak. Kadang-kadang kita kondangan atau kita ngebesan, kadang-kadang besan itu tanggung ya bu ya, suka jam 3, jam setengah 3 asar belum, jadi nanti di sana udah kelewat lagi. Nah makanya itu boleh kita pakai bedak, mau pakai apa, memang harus cantik perempuannya. Perempuan itu harus cantik. Karena buat siapa? Buat suami. Buat suami kita, cantiknya buat suami. Nah itu boleh pakai bedak, tapi jangan sampai terhalang kita karena bedak kemudian kita enggak sholat. Allah tidak memerintahkan atau Rasulullah tidak memerintahkan atau tidak mewasiatkan jaga kontrakanmu, enggak. Allah tidak mewasiatkan jaga kebun kamu. Rasulullah tidak mewasiatkan jaga ruko-ruko kamu, tapi yang Rasulullah wasiatkan jaga sholat kamu. Jaga sholat. Jadi ya, suka sholat? Sholat. Karena itu kalau sholatnya sudah dijaga, kalau sholatnya sudah dikerjakan dengan tertib dan baik, semua akan aman, semua akan ngikutin, harta kita akan lebih mudah didapatkan, pasti akan mudah didapatkan. Karena memang itu wasiat Rasulullah, jaga sholat kamu. Kalau sholatnya sudah kita benar, kalau sholat kita sudah terus dilaksanakan, insya Allah apa yang kita inginkan akan gampang didapetinnya, akan mudah didapatkannya. Itu yang pertama. Yang pertama dari Rasulullah, jaga sholat kamu. Yang keduanya kata Rasulullah, jaga istri-istri kamu dan anak perempuanmu. Pak, jaga istri bapak, jagain istrinya, jangan sampai kemana-mana. Jangan sampai kita melakukan yang dilarang oleh Allah, karena ini adalah tanggung jawab bapak-bapak. Tanggung jawab bapak-bapak menjaga istri-istrinya dan jaga anak perempuanmu. Jaga anak perempuan. Ini kambing belum masuk kandang, dicariin ya bu ya. Kemudian kita punya ayam belum masuk kandang, dicariin. Kemudian kita punya anak gadis, anak perawan jam 10 belum pulang, cariin apa enggak? Cariin ya bu ya, dicariin sama. Jangan sayang ke kambing, kalau kambing hilang mah marahnya Masya Allah, tapi kalau anak belum pulang, ntar dia pulang, ntar juga pulang. Nah ini kata Rasulullah, jaga istri, jaga anak-anak perempuanmu. Jadi kita harus menjaga anak-anak perempuan. Dan kemudian yang terakhirnya, pada saat dihembuskan napas yang terakhir, Rasulullah memanggil ummati, ummati, ummati. Beliau tidak memanggil istrinya, beliau tidak memanggil putrinya yang dia cintai, beliau tidak memanggil cucunya yang dia sayangi, tapi yang dipanggil oleh beliau ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Itu bu, Masya
Allah, sayangnya Rasulullah, cintanya Rasulullah kepada kita. Sekarang kita tanya kepada diri kita, apa kita sudah cinta sama Rasulullah? Sudah cinta sama Rasulullah? Apa bentuk cinta kita kepada Rasulullah, Bu? Ibu? Kalau kita cinta kepada Rasulullah, yang pertama banyakin baca sholawat. Banyakin baca sholawat, banyakin menyebut nama beliau. Kan kalau kita lagi keingetan, kalau kita lagi jatuh cinta, pernah jatuh cinta? Ibu-ibu pernah jatuh cinta? Bapak-bapak sering jatuh cinta? Bapak-bapak sering jatuh cinta. Kita sering jatuh cinta, pernah jatuh cinta. Ya Allah, kalau ngedenger itu suara atau ngedenger namanya disebut aja udah deg 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 gitu ya. Saya juga pernah jatuh cinta. Jatuh cinta ya Bu ya, karena memang jatuh cinta mah pasti dialami sama semua, termasuk saya. Udah kalau ngelihat dari jauh aja, dulu almarhum suami saya memang mondoknya di tempat umi saya. Dia kalau lewat saya liatin, Bu, emang begitu. Kemudian kalau kita ngelihat jemurannya aja, dia ngejemur apa, anduk, anduknya ada di situ. Saking apa? Saking kita cintanya. Nah, cinta kepada Rasulullah juga seperti itu. Banyakin menyebutnya namanya, banyakin bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyakin ya Bu. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tanda kita yang pertama, tanda kita cinta kepada Rasulullah. Banyak menyebut nama Rasul, banyak bersolawat kepada Rasulullah. Kemudian yang selanjutnya, ikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Mana sunnah Rasulullah? Yang terkecil sunnah Rasulullah itu jangan makan dan minum sambil berdiri. La yasrobanna ahadukum qaiman. Masih ada yang makan minum sambil berdiri? Masih banyak, Ibu ya. Padahal itu sunnah Rasulullah yang diajarkan Rasulullah, jangan makan dan minum sambil berdiri. Itu yang pertama, yang terkecil aja. Itu adalah sunnahnya. Itu kebiasaan Rasulullah yang harus kita ikutin. Kemudian yang keduanya, jangan kencing sambil berdiri. Ada yang kencing sambil berdiri? Siapa yang kencing sambil berdiri? Ibu-ibu ada yang berdiri kencingnya? Ini laki-laki. Kalau ibu-ibu berdiri bagaimana urusannya? Ya, jangan kencing atau buang air besar menghadap kiblat. Bu, punya toilet atau punya WC-nya ngadep mana? Lihat dulu. Makanya lihat dulu, kalau umpamanya kita mau bikin WC jangan sampai menghadap kiblat. Kalau umpamanya nanti di mal-mal ternyata menghadap kiblat, kita berbalik udah. Ya, berbalik. Jangan sampai menghadap kiblat. Jadi kita berhadapan, Ibu ya, berhadapan sama showernya. Nah itu diantaranya sunnah Rasulullah. Kemudian sunnah Rasulullah itu harus membiasakan punya wudhu. Bu, ini adalah ilmu buat kita. Biasakan punya wudhu. Harus didawamkan punya wudhu. Kita berangkat ke mall, punya wudhu. Kita berangkat ke pengajian, punya wudhu. Kita berangkat ke pasar, punya wudhu. Biasakan punya wudhu, karena ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, karena udah malam ini Bu ya, udah malam kelihatannya udah pada layu. Yang terakhir, kata Rasulullah, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Maka kita harus menghormati, mana di sini pewaris para nabi, mana di sini para ulama, guru-guru kita.
Bu Ustazah Mariama, guru kita, kemudian bapak-bapak ustadz, para kiai, Bu Ustazah Haja Ati, guru-guru kita, hormati guru-guru kita, sayangin guru-guru kita. Sayang sama guru, Bu? Ibu sayang sama guru? Bener. Kalau sakit suka ditengokin? Suka ditengokin? Kalau lebaran kak bawa tentengan ke guru apa enggak? Lebaran ke kebun binatang nyampe, ustazah di pinggir rumahnya ditinggalin, ntar deh ibu ya. Sayang sama guru karena beliau itu adalah pewaris. Mereka itu adalah yang orang yang punya ilmunya, yang berilmu. Kita bisa tahu karena guru, kita bisa baca Quran karena guru, kita bisa sholat karena guru. Hormati guru kita, yang sayangin guru kita, karena guru itu surujun ummatika fid dunya wal akhirah. Guru itu adalah pelita di dunia dan di akhirat. Gus saja nanti tandain tuh kalau ada yang nggak nengok-nengok, tengokin. Kalau sakit cepetan tengokin, bawain apa Bu? Bawain teng-tengan, bawain buah-buahan, bawain kuenya. Ini mah ada ustazah sakit, ya sudah berarti ngaji kere atuh. Ya udah kita ke pasar deh, ustazahnya sakit. Ya dia mau ke pasar, girang banget. Ngajinya libur karena ustazahnya sakit. Mudah-mudahan bukan girang karena ustazahnya sakit, ya. Tapi karena liburnya mungkin ini mah karena liburnya ini mah bukan di sini, di mana-mana. Suka ada di mana-mana mah biarin, alhamdulillah. Katanya guru sekarang sakit. Guru sakit alhamdulillah jadi bisa ke pasar. Ngajinya jadi libur. Jadi ini adalah pewaris para nabi, al ulama warasatul anbiya, yang berilmu itu adalah guru kita. Surujul ummatika fid dunya wal akhirah. Hormati guru, sayangi guru. Tuba liman arafahum. Bahagia orang yang mengenal guru. Bahagia ibu karena beliau itu, karena guru-guru kita adalah pewaris dan guru-guru kita adalah pelita di dunia dan di akhirat. Tuba liman arafahum, berbahagialah engkau mengenal dengan guru. Dan celakalah orang yang membenci kepada guru. Ada yang benci sama guru? Ada yang benci sama guru? Jangan, ya Bu ya. Karena akan celaka. Orang yang benci sama guru akan celaka, Bu. Ya Allah, guru mah datang hujan-hujan dia datang, ya Bu ya, naik ojek dia jadi. Bareng-bareng naik ojek, satu ojek atau satu. Kalau lagi hujan juga mantannya bareng sama tukang ojek. Karena dia nggak punya jas hujan yang ikut ke tukang ojek. Udah sampai mana ini bang? Udah sampai mana ini bang? Begitu. Tuh guru sampai seperti itu. Saking guru juga cinta kepada kita semua. Mudah-mudahan di malam ini kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduk kita di sini menjadi penghapus buat dosa-dosa kita. Duduk kita di sini mudah-mudahan menjadi kebahagiaan buat kita dunia dan akhirat. Duduk kita di sini sama-sama mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Fatihah kedua, kita doakan anak-anak kita mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh dan solihah. Yang sedang belajar, Allah berikan kemudahan dalam menuntut ilmunya. Yang sedang bekerja, mudah-mudahan Allah selamatkan dalam kerjaannya. Yang belum dapat kerjaan, mudah-mudahan Allah segera berikan kerjaan yang sesuai dengan keinginannya. Yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang sesuai dengan keinginannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama tausiah dari Ibu Ustazah Hajah Evi Zulfa Sanusi. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Acara selanjutnya yaitu pembacaan zikir Asifah Yasin. Kepadanya kami persilakan.